Paginya setelah kejadian semalam, Ngatina ziarah ke makam anaknya, mengirimkan doa dan menceritakan kejadian semalam di rumahnya. "Nak, apa itu kamu? Yang tenang ya, Nak," ucap Ngatina sambil mengusap patok kayu yang berdiri di makam Guntoro. Di situ Ngatinah mendoakan anaknya agar ia tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Ngatinah masih dihantui rasa penasaran mengenai pocong yang menyerupai anaknya itu. Apakah itu jasad anaknya yang masih belum rela meninggalkan dunia? Dosa apa yang membuat almarhum anaknya menjadi demikian? Ngatinah pun menghabiskan waktu yang lama di makam anaknya hingga tanpa terasa panas terik memaksanya untuk kembali pulang. Saat Ngatinah sampai di rumah, ia mendapati Suraji sudah menunggunya di pelataran rumah. "Mbak, dari mana kamu?" tanya Suraji, karena sejak ia bangun tidur kakaknya Ngatinah sudah tidak ada di rumah. "Dari makam," jawab Ngatinah. "Mbak, aku mau tanya, apa maksud kamu bicara soal pocongan semalam yang mirip dengan wajah Guntoro?" tanya Suraji. "Kamu gak salah lihat kan, Mbak?" Ngatinah tidak langsung menjawab pertanyaan Suraji. Ia berjalan ke dalam rumah lalu duduk di kursi panjang ruang tamunya. Suraji kemudian mengikutinya lalu duduk tak jauh dari Ngatinah. "Iya, aku gak mungkin salah. Guntoro itu anakku. Aku yang membesarkannya. Tidak mungkin mataku salah." Suraji bingung mendengar perkataan kakaknya. Ia hanya bisa mengiyakan seluruh perkataan Ngatinah saja. Kemudian Suraji mengingat berita desas-desus yang didengarkannya dari warga beberapa hari yang lalu tentang pocong hitam. "Apa ini sama dengan pocong yang mengganggu anak-anak jaga kemarin?" tanya Suraji dalam hati. Ia pun dihantui teka-teki yang ia buat sendiri. Berita mengenai Guntoro yang masih gentayangan di desa Gelagah mulai mencuat saat salah satu anak warga desa Gelagah pulang dari perantauan. Namanya adalah Satria. Setelah lebih dari 7 tahun ia merantau di Sumatera, ia memutuskan ingin pulang ke kampung halamannya dan akan bekerja tak jauh dari kotanya. Satria adalah teman semasa sekolah Guntoro, tepatnya saat sekolah dasar, dan kerap bermain bersama dengan Guntoro. Ngatinah pun sangat mengenal bagaimana Satria karena akrab dengan anaknya. Hingga lulus SMA, Satria merantau ke Sumatera ikut saudaranya yang juga sedang bekerja di sana. Hal itu membuat Satria tak lagi bertemu dengan Guntoro dan tidak pernah lagi tahu bagaimana kehidupannya sekarang. Kala itu Satria pulang dengan membawa Vespa kesayangannya dan berhari-hari ia mengarungi jalan pantura dari kota tempatnya bekerja hingga ke tempat kota lahirnya. Waktu kala itu hampir maghrib saat ia sampai di perbatasan kotanya. Masih perlu 1 jam untuk sampai di gerbang desa masuk Gelagah. Jalanan perbatasan desanya masih belum diaspal, hanya berupa tanah dan beberapa batu di jalanan. Di sepanjang jalan yang sudah masuk area pedesaan hanya dipenuhi sawah-sawah milik warga. Pencahayaan pun masih minim di sana. Hanya terdapat beberapa tiang lampu yang berdiri di tepi jalan. Itu pun hanya lampu kuning yang tidak begitu terang. Alhamdulillah. Tepat jam 8 malam ia pun sampai di gapura desa. Ia kemudian menyapa beberapa warga yang ia kenal. Satria, sudah pulang kamu?" teriak salah satu pemuda yang sedang bersantai di warung pinggir jalan. Tidak jauh dari situ Satria melihat seseorang dari kejauhan. Seseorang yang tidak asing baginya. Seseorang yang sedang duduk sambil merokok di depan salah satu warung yang tutup milik warga desa Gelagah. Ia berusaha mengingatnya. 7 tahun adalah waktu yang lama dan sudah cukup untuk membuat banyak ingatan Satria tergerus. Tapi saat semakin dekat, wajahnya semakin ia kenal. "Guntoro?" ucap Satria sambil melambaikan tangannya lantas mengarahkan Vespanya ke arah Guntoro dan melangkah turun menghampirinya. Gimana kabarmu, Gun?" tanya Satria sesaat setelah turun dari Vespanya. Tapi Satria merasa ada yang aneh. Pasalnya Guntoro terlihat pucat dan hanya diam saja saat ia menyapanya. Selain itu Satria mencium bau tidak biasanya di sana, yaitu bau busuk yang sangat menyengat, sampai-sampai perutnya merasa mual. Bau ini membuat Satria memeriksa tempat di sekitarannya tapi tak menemukan apapun di sana. Mungkin bau bangkai, pikirnya saat itu. Ini aku Satria, apa kamu udah lupa?" tanya Satria lagi, dan kini Guntoro mengendahkan kepalanya ke arah Satria, lalu tersenyum sambil memandangnya dengan sorot mata yang sayu. "Baru datang kamu?" tanya Guntoro dengan suara yang lirih dan lemas. Melihat itu Satria merasa curiga kepada teman lamanya itu. Ia menyadari jika ada yang tidak beres dengan Guntoro. "Kamu sakit, Gun? Ayo sekalian aku antar pulang." Satria melontarkan pertanyaan kepada Guntoro dan menawarkannya untuk mengantarnya pulang. "Tidak usah, aku di sini saja sambil merokok. Aku sehat,"
jawab Guntoro sambil menghisap pelintingan tembakau di jarinya. Ya sudah kalau gitu, aku pulang dulu ya, biar besok aku main ke rumahmu, ucap Satria sambil menyela Vespanya. Aneh, begitulah yang Satria rasakan saat bertemu dengan Guntoro saat itu. Satria tidak menyadarinya jika temannya yang barusan ia temui telah lama meninggal dunia. Saat sampai di depan rumah, suara Vespa Satria mengundang bapak dan ibunya dari dalam rumah. Satria! Teriak ibunya sesaat setelah membuka pintu rumahnya. Rasa haru menyelimuti pertemuan mereka setelah sekian lama tidak bertemu. Zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Dulu transportasi antar provinsi belum sebanyak sekarang. Terlebih lagi minimnya informasi membuat orang-orang desa yang merantau jauh ke kota jarang pulang ke rumahnya, termasuk juga Satria. Malam itu Satria belum menceritakan pertemuannya dengan Guntoro kepada bapak dan ibunya. Saat itu Satria hanya menceritakan perjalanannya yang ia tempuh dari Sumatera hingga sampai ke rumah. Singkat cerita, malam hari setelah 2 hari Satria di rumah, ia hendak keluar ke rumah Guntoro karena kemarin sudah berjanji kepadanya. Pak, aku mau keluar ya, ucap Satria pada bapaknya di kamar. Mau kemana nak malam-malam begini? Tanya bapaknya. Ke rumah Guntoro pak, jawab Satria. Memangnya ada perlu apa kamu ke sana? Sahut ibunya yang juga mendengar percakapan anaknya dan suaminya. Ya ketemu Guntoro toh bu, kemarin aku sudah janji dengannya jika aku akan main ke rumahnya, ujar Satria, dan sontak saja jawaban Satria membuat bapak dan ibunya bingung. Apa kamu belum tahu ya? Tanya ibu Satria. Tahu apa toh bu? Loh bocah edan, temanmu Guntoro sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Jangan begitu toh bu, orang kemarin sebelum sampai di rumah aku ketemu Guntoro di sana, masih rokok-rokokan, pungkas Satria sambil menunjuk arah utara tempatnya bertemu dengan Guntoro. Bapak dan ibunya kaget mendengar perkataan Satria yang tidak masuk akal. Guntoro sudah meninggal lama dan tidak mungkin anaknya bertemu dengan Guntoro. Nak, bapak dan ibu ikut melayat ke rumah Bu Ngatinah, ucap bapaknya. Bapak, bercandanya nggak lucu, ucap Satria seraya keluar dari rumah. Satria menganggap itu hanya candaan orang tuanya saja agar dirinya di rumah saja. Satria kemudian berjalan menuju rumah Guntoro. Ia melihat seseorang perempuan dengan satu laki-laki di pelataran rumah Guntoro. Assalamualaikum Bu Ngatinah. Loh, Satria sudah pulang? Iya bu, Guntoronya ada. Ngatinah terdiam. Satria pun bingung melihatnya. Maksud kamu apa nanya begitu? Ucap laki-laki di dekat Ngatinah yang tak lain adalah Suraji. Loh, memangnya kenapa pak? Saya kemarin janjian dengan Guntoro mau main ke rumah. Lah, tambah gendeng ini anak, cetus Suraji. Ngatinah yang dari tadi diam sekarang menangis, dan hal ini membuat Satria bingung melihat mereka berdua. Memangnya ada opo toh pak, bu? Tanya Satria dengan wajah yang bingung. Guntoro sudah meninggal. Guntoro sudah meninggal. Ngatinah mengulang ucapannya sambil menangis melihat Satria. Tangis Ngatinah yang pecah itu membuat Satria tidak enak hati. Satria tidak tahu jika Guntoro temannya sudah meninggal. Maaf ya pak, bu, saya tidak apa-apa. Wajar jika kamu tidak tahu. Lama kiranya Satria menunggu suasana kembali membaik sebelum akhirnya ia dipersilakan masuk ke dalam rumah. Di dalam Satria dijelaskan bagaimana Guntoro bisa meninggal. Belum selesai Ngatinah menjelaskan, gemuruh angin tiba-tiba datang hingga menerbangkan perabot di depan rumah. Dedaunan kering pun tersapu angin hingga masuk ke dalam rumah. Tak lama dari situ tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Hujan deras disertai angin membuat keadaan di luar semakin parah. Pepohonan di luar rumah Ngatinah semakin menari, memaksa batang yang tertancap di dalam tanah untuk bisa keluar akibat angin yang sangat kencang. Aku tutup pintunya ya mbak, ucap Suraji seraya menutup pintu rumahnya. Secangkir kopi panas tersaji di depan Satria. Lintingan tembakau pun tak luput dari genggamannya. Bu, tidak masalah saya merokok. Silakan saja, Suraji juga sudah biasa merokok di sini. Lama kiranya mereka ngobrol tentang apapun, ditemani suara gemericik hujan. Cuaca yang dingin dan semerbak aroma tanah yang sedap membuat itu bisa menghipnotis siapapun, merayu untuk termenung dan melupakan sejenak permasalahan hidup. Tenang dan sangat tenang sekali rasanya malam itu. Namun di antara ketenangan itu, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar. Ketukannya sama seperti ketukan warga jika ingin bertamu. Hanya saja tak ada suara memanggil setelah ketukan tersebut. Ketukannya pelan dan dengan tempo yang sama di setiap ketukannya.
Hal inilah yang membuat Ngatinah dan Suraji curiga. "Siapa itu? Kok bertamu saat hujan-hujan begini?" gumam Suraji. "Siapa ya?" teriak Ngatinah dari dalam rumah. Namun tak ada jawaban dari luar, sementara ketukannya terus terdengar dari dalam. Ketukan itu terus terdengar, sedangkan Ngatinah dan Suraji tidak diam saja di dalam. Beberapa kali mereka mendekat ke arah pintu menyahuti dengan bertanya siapa yang datang berkunjung malam-malam dan hujan begini. Tapi sayangnya masih belum ada jawaban dari tamu yang berada di luar. "Siapa?" Ngatinah mengulang berkali-kali pertanyaannya. Untuk kesekian kalinya masih belum ada jawaban dari luar. Suraji mulai curiga kalau ini ada yang tidak beres. Dan memang benar, keadaan seakan mengamini pikirannya. Tiba-tiba saja pintu terbuka dengan sendirinya. Ngatinah dan Suraji kaget melihat pintu yang terbuka secara tiba-tiba. Anehnya lagi, pintu hanya terbuka sedikit, seperti orang yang sengaja membukanya untuk mengintip. Hembusan angin seketika menerobos masuk ke dalam rumah melalui sela-sela pintu yang baru saja terbuka. Hal ini tentu membuat Ngatinah dan Suraji curiga. Suraji kemudian berdiri, berusaha melihat siapa gerangan yang berada di luar rumah. Namun apa yang dilihatnya jauh dari yang ia bayangkan. "Astagfirullah!" teriak Suraji seketika. Ia terhenyak saat ia tahu rupanya sudah ada sosok makhluk yang pernah ia lihat tengah berdiri di depan pintu. Suraji lantas kembali ke bangku tempatnya duduk tadi seraya mengatakan suatu hal yang baru saja ia lihat. Pocong Mbak, Guntoro," ucap Suraji bernada takut. Sepertinya kali ini Suraji mulai percaya dengan perkataan kakaknya kemarin, jika wajah pocong hitam itu menyerupai Guntoro. Mendengar hal itu membuat Ngatinah seketika berdiri dan melihat keluar. Pelan dan mantap Ngatinah melangkahkan kakinya dan tidak terlihat ada ketakutan pada raut wajahnya. Namun belum lama Ngatinah berdiri, tiba-tiba ia tersungkur dengan posisi terduduk, dengan mata yang menatap tajam ke arah pintu. Angin tiba-tiba tertiup dengan kencang ke dalam rumah, membuat pintu yang semula terbuka sedikit menjadi terbuka lebar. Kini siapapun orang di dalam rumah bisa melihat apapun yang berada di luar. Makhluk berkain hitam dan berkuncup itu datang lagi. Tidak lain dan tidak bukan adalah pocong hitam yang menyerupai Guntoro. Kali ini Suraji, Ngatinah dan Satria melihatnya dengan jelas. Dia sedang berdiri melihat mereka. Guntoro?" Lagi-lagi kata itu yang keluar dari mulut Ngatinah saat ia melihat pocong hitam itu. "Kamu mau apa, Nak?" ucap Ngatinah dengan suara yang terbata-bata. Suraji dengan sigap menarik dan membopong kakaknya yang masih tersungkur di bawah, lalu mengajak Satria untuk lari ke belakang rumah. "Ayo Mas, lari, lewat belakang rumah," ajak Suraji. Ia berlari tunggang langgang bersama dengan Ngatinah dan Satria. Tidak peduli hujan yang masih turun dan membasahi badannya. Ditambah tanah yang becek semakin menyulitkan langkah mereka. Beberapa kali mereka terjatuh karena tak bisa melihat lubang yang digenangi air hujan. "Bu, pocongannya Bu!" teriak Satria. Ia melihat pocong hitam itu di belakang rumah Ngatinah. Ia berdiri di antara lampu pijar kuning yang menyala remang-remang di antara derasnya air hujan. "Gak usah lihat ke belakang," ucap Suraji. Ia melihat Ngatinah sudah menggigil hebat. "Ke rumah saya aja ya Bu," ujar Satria. Suraji pun tidak menolak. Suraji dan Satria membopong Bu Ngatinah yang sudah lemas karena kedinginan. "Sabar ya Mbak, sebentar lagi sampai," Suraji menguatkan kakak perempuannya itu. Tak ada warga yang sama sekali keluar rumah. Berkali-kali Suraji dan Satria berusaha mencari seseorang yang bisa ia lihat agar membantu mereka. Tapi tidak ada yang mereka temukan. Warga yang berjaga pun tidak ada. Mungkin karena malam itu hujan turun dengan sangat deras dan lama, sehingga membuat warga yang akan berjaga enggan untuk keluar rumah. Suraji dan Satria bergantian membantu Ngatinah untuk bisa sampai ke rumah Satria. Malam itu sangatlah sepi, tak ada siapa-siapa di jalanan desa. Sudah menjadi kebiasaan bahkan hingga sekarang. Kalau sudah lewat Isya, pintu-pintu rumah sudah tertutup dan pemiliknya sudah enggan untuk keluar rumah. Ditambah lagi hujan yang masih turun dengan sangat deras. Dan hal itu semakin membuat jalanan desa sangat lengang. Nafas mereka terengah-engah di antara hujan. Malam yang seharusnya tenang malah menjadi malam yang mencekam bagi Ngatinah dan Suraji, serta Satria yang untuk pertama kalinya melihat kejadian ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan, Bu?" tanya Satria saat mereka sampai di depan pintu rumah Satria. "Apa, Bu? Apa?" Derasnya hujan membuat suara Satria samar di telinga Ngatinah. "Bu, yang diinginkan pocong itu apa?" tanya Satria sekali lagi. "Ibu juga gak tahu, Nak."
Satria berteriak memanggil bapak dan ibunya sambil menggedor-gedor pintu rumah yang sudah dikunci dari dalam. Hal itu membuat orang tua Satria terbangun dengan raut wajah yang tegang. Ibu Satria terburu-buru membuka pintu. Saat membuka pintu, ia terkejut mendapati Satria, Ngatinah, dan Suraji dengan tubuh dan pakaian yang basah kuyup. "Bu Ngatinah," ucap ibu Satria. Ia melihat Ngatinah sedang menggigil dan bibirnya yang bergetar hebat. "Masuk dulu, Pak, Bu," ajak Satria. "Ini ada apa sebenarnya?" "Nanti saya ceritakan, Bu. Bu Ngatinah dan Pak Suraji dipinjami pakaian ibu dulu dan bapak. Kasihan mereka kedinginan," ujar Satria kepada ibunya. Pak Damar dan Bu Damar sapaan orang tua Satria. "Bu Damar, sudah tidak apa-apa, tidak usah repot-repot," ucap Ngatinah saat Bu Damar memberikan pakaian ganti dan 2 gelas teh hangat kepadanya. "Sudah tidak apa-apa, kamu ganti dulu," balas Bu Damar mencoba menenangkan Ngatinah dengan raut wajah yang iba. Sementara Pak Damar yang dari tadi hanya duduk diam menunggu sampai kondisi normal dan situasi tepat untuk bertanya. "Sebenarnya ada apa ini?" tanya Pak Damar sambil memandang anaknya Satria. Satria tampak diam, namun Pak Damar terus bertanya dan membuat anaknya berbicara. Satria hanya diam dan tak berani menjawab pertanyaan bapaknya. Sepertinya ia tidak bisa mengatakannya, karena bukan haknya untuk menceritakan. Satria kemudian melirik Ngatinah dan Suraji di dekatnya, seakan memberikan kode kepada mereka. Ngatinah yang menyadarinya tapi mulutnya masih enggan untuk berbicara. Ia masih diam, matanya membendung tangis yang hendak keluar. Karena menurutnya ini menyangkut sebuah aib keluarga. Meskipun belum mengetahui kebenaran tentang dari mana pocong hitam itu berasal, tapi wajah pocong hitam itu sangat menyerupai wajah anaknya. "Ji, tolong ceritakan," bisik Ngatinah menyuruh Suraji saja yang menjelaskannya. Suraji menelan ludah, lalu mengatakan, "Ada demit di rumah, Pak, pocong." Pak Damar bengong mendengarnya, begitupun dengan Bu Damar. Mereka seakan tak percaya dengan perkataan Suraji. "Jangan begitu, Mas, yang benar kalau cerita," sahut Pak Damar. "Iya, Pak, pocongannya hitam, wajahnya jelek," ucap Suraji. "Pak, wajahnya mirip Guntoro," sahut Satria tiba-tiba. Wajah Ngatinah menunduk seketika setelah mendengar perkataan Satria. "Lah, kok bisa? Yang benar saja kamu, Nak?" Pak Damar tersentak kaget. Pak Damar lalu menanyakan kepada Bu Ngatinah dan Suraji. "Apa benar begitu, Mas, Bu?" Suraji pun mengangguk. Ngatinah pun demikian. Ngatinah sebenarnya malu dengan kejadian ini, tapi ini sudah terjadi. Kini ia dihadapkan pada sebuah kenyataan yang pahit mengenai anaknya. Tentang sebuah kenyataan jika pocong hitam yang menerornya dan beberapa warga terakhir adalah pocong hitam dengan wajah yang menyerupai anaknya Guntoro. Sejak kejadian itu, desa Gelagah pun geger. Berita mengenai pocong Guntoro terus merebak dari mulut ke mulut, menyeruak ke segala penjuru desa. Bahkan setelah kabar itu meluas, banyak warga lain yang mengaku diteror juga oleh pocong Guntoro. Para warga, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda hingga anak-anak pun turut bergunjing. Tidak ada lagi warga yang berani keluar malam-malam setelah berita pocong Guntoro menyebar. Malam-malam yang tenang di desa Gelagah seketika menjadi sebuah malam yang menakutkan bagi setiap warga di sana. Setelah berita pocong Guntoro bergentayangan menyebar, Ngatinah lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Ngatinah terlihat murung setiap hari. Ia malu. Banyak warga yang menatapnya aneh saat berpapasan dengannya. Hingga ada perkataan salah satu warga yang membuat ia menangis saat mendengarnya. "Gak cuma saat hidup, ternyata sampai sekarang sudah meninggal, Guntoro masih aja terus mengganggu." Di sisi lain, Suraji masih terus menemani Ngatinah. Sempat ia pulang hanya untuk memberi kabar kepada istrinya jika ia akan lebih lama lagi menemani Ngatinah. Rasa-rasanya ia semakin tidak tega meninggalkan kakaknya Ngatinah di situasi seperti ini. Hingga di suatu malam, Ngatinah kembali didatangi pocong Guntoro sekali lagi. Saat itu waktu sudah masuk dini hari, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Saat itu hawa terasa lebih panas. Beberapa kali Ngatinah bangun menyeka setiap keringat yang keluar deras dari badannya. Berikutnya ia bermimpi, melihat Guntoro datang menghampirinya dengan keadaan menangis. Spontan sebagai ibunya, Ngatinah bertanya kepadanya, "Kamu kenapa, Tole?" Tapi Guntoro tetap menangis. Tak lama dari mimpinya itu, Ngatinah tersentak dari tidurnya. Barusan ia bermimpi dihampiri anaknya. Kemudian saat ia terbangun, sadar di atas ranjangnya, ia mendengar suara Guntoro yang memanggil-manggilnya. "Bu, Bu." Mata Ngatinah yang langsung terbuka lebar mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu.
Dengan perasaan was-was dan perasaan buruk kembali muncul. Sejak kejadian pertama kalinya ia menjumpai pocong hitam di rumahnya, Ngatinah tak lagi tenang saat mendengar suara mencurigakan pada malam hari di rumahnya. Ngatinah tidak mendapati apapun. Yang ia lihat hanyalah kamar kosong dengan lampu pijar kuning yang menyala redup di dalam kamarnya. Ngatinah lalu kembali lagi memejamkan matanya walau dengan rasa tegang yang masih ada, dan membuang jauh rasa takut dan curiganya. Mungkin halusinasiku saja. Ngatinah berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Tak lama kemudian Ngatinah kembali lagi terganggu dengan terdengar suara pintu kamarnya berderit dan terbuka dengan sendirinya sampai bergerak memantul ke dinding kamar. Hal itu membuat Ngatinah bangun seketika. Tapi kali ini ia yakin ada yang tidak beres di dalam kamarnya. Ia memilih tetap memejamkan matanya walau sudah dalam keadaan sadar. Karena suara pintu yang terbuka tadi diikuti suara familiar yang tidak asing di telinga Ngatinah. "Bu, aku datang. Aku kangen ibu." Disertai suara mengerang seperti seorang dalam keadaan kesakitan dan bau anyir yang tiba-tiba saja tercium di hidungnya. Saat itu Ngatinah masih belum membuka kedua matanya, namun rasa takutnya sudah mulai perlahan naik. Walau sudah merasa ada yang tidak beres, Ngatinah malah penasaran dengan apa yang sedang terjadi di dalam kamarnya. Ngatinah menarik nafas panjang sambil mengumpulkan keberanian, lalu ia perlahan membalikkan badannya yang sejak tadi membelakangi posisi pintu kamar dan ia berguling untuk sedikit menghalangi wajah. Ngatinah kemudian sedikit membuka matanya, lalu memandang ke arah pintu di kamar. Namun baru saja ia membuka matanya, sudah ada satu sosok berbalut kain hitam dengan wajah Guntoro yang tengah berdiri tak jauh dari ranjangnya dan sedang menatap memperhatikannya. Jantung Ngatinah seketika berdegup dengan kencang, bulu kuduknya mulai meremang. Rupanya dia datang lagi. "Bu, bangun bu." Sosok pocong Guntoro terus memanggilnya dan membangunkan Ngatinah. Suaranya lirih sambil merintis seperti menahan kesakitan. Sementara Ngatinah kembali menutup matanya dengan menahan rasa takut yang memuncak. Ngatinah diam dan menahan badannya tidak bergerak agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak ia inginkan. Cukup lama Ngatinah menahan mata dan tubuhnya agar tidak bergerak. Tapi suara itu tak kunjung lenyap. Suara pintu kamarnya kembali berderit dan membentur tembok kamar. Suara pintu itu terjadi berulang-ulang. Sementara suara rintihan itu terus menjadi-jadi, terus terdengar dan semakin keras dari sebelumnya. "Bu, bu." Dua kata ini terus mengisi telinga Ngatinah. Ngatinah mendadak bingung. Ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dirinya, sementara badannya sudah sakit karena terus menahan tidak bergerak. Beberapa kali Ngatinah mencoba membuka matanya lagi. Pocong itu masih ada di dekatnya. Perasaan Ngatinah kembali berkecamuk, memohon agar pocong itu lekas hilang darinya malam itu. "Ya Allah, jika benar itu anakku, tolong ampuni dosa-dosanya yang pernah ia perbuat. Jika itu hanyalah jin yang menjelma dan menyerupai anakku, tolong usir dia dari sini." Terlepas dari anaknya yang dibenci karena perilakunya, Ngatinah adalah orang yang dikenal taat oleh kebanyakan orang di desa. Setelah lama menahan diri dan terjebak dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba suara dan bau itu pun menghilang dengan sendirinya, bersamaan dengan angin yang tiba-tiba saja berhembus dari luar kamar. Ngatinah lantas kembali sedikit membuka matanya dengan sisa-sisa keberaniannya. Dan Ngatinah menarik nafas lega saat pocong hitam itu tak lagi terlihat dari penglihatannya. Keesokan paginya ada 3 orang laki-laki suruhan petinggi sebutan bagi kepala desa mendatangi rumah Ngatinah, mengajaknya untuk tahlil bersama di makam Guntoro. Sepertinya petinggi mulai khawatir dengan keadaan warga dan desanya karena pocong Guntoro yang terus bergentayangan. "Mohon maaf bu, sebenarnya apa yang menyebabkan ini semua bisa terjadi?" tanya salah satu di antara mereka. Ngatinah menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah apa-apa, mengisyaratkan jika ia tidak tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. "Tadi pagi ada 2 warga mendatangi rumah petinggi. Mereka mengeluh jika rumahnya baru saja didatangi pocong berwarna hitam dengan wajah yang mirip dengan anak ibu. Juga ada yang mengaku diganggu pocong saat sedang pos kamling." Sontak Ngatinah kaget mendengar perkataannya. "Bu Ngatinah, mari kita berdoa sama-sama, memohon agar Guntoro diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa desa Gelagah dan berkaitan dengan Guntoro." Ngatinah pun mengangguk. Suraji yang sedari tadi menemaninya pun turut mendoakan keponakannya. Ngatinah kembali diantarkan pulang ke rumahnya dengan 3 orang suruhan petinggi tadi. "Bu, semoga aman ya setelah ini." "Amin," jawab Ngatinah. Ia pun juga berharap demikian.
Beberapa saat setelah itu Ngatinah terdiam. Ia merasa aneh dengan gelagat salah satu orang yang sedang mengantarkannya. Pasalnya orang itu terlihat sedang menaburkan bubuk di depan teras rumahnya. Tapi 3 orang itu sadar jika Ngatinah mencurigai mereka. Saat menyadari Ngatinah yang mulai curiga, 2 laki-laki yang berada di dekat Ngatinah mencoba mengalihkan pandangan Ngatinah dengan cara menghalangi tatapan mata Ngatinah. Dan hal itu semakin membuat Ngatinah curiga kepada mereka. "Mas, kalian mau ngapain?" tanya Ngatinah curiga saat menyadari gelagat yang aneh. "Kamu nabur apa, Mas?" Laki-laki tersebut lantas menghentikan aktivitasnya lalu berlagak agak diam seperti maling yang baru saja tertangkap. Nggak ada, Bu," jawabnya dengan wajah yang gugup. "Kamu pikir saya tidak lihat?" Ini, Bu, buat keamanan saja," jawabnya sambil menyeringai. Ngatinah lalu menghampirinya dengan tatapan mata yang mendelik, lalu menatap orang itu sebentar lantas langsung bertanya kepadanya. "Keamanan gimana maksudmu? Jangan kamu pikir aku tidak paham," ucap Ngatinah dengan nada yang meninggi. Ia marah dengan yang dilakukan laki-laki itu. Ngatinah kemudian langsung mengusir ketiga orang itu. "Sudah, Mas, kalau caramu begini kalian pergi saja dari sini," ucap Ngatinah sambil meraih sapu di pojokan rumahnya untuk menyapu benda yang ditaburkan di depan rumahnya tadi. "Aku punya Gusti Allah yang bisa membantu dan melindungiku setiap harinya." Suraji hanya diam melihat amarah Ngatinah yang berkecamuk. Belum pernah ia melihat Ngatinah semarah ini dengan orang. "Mbak, sudah Mbak, sabar." Nggak bisa sabar. Bukan seperti ini caranya. Ini musyrik. Suruhan petinggi kok caranya seperti itu," tambah Ngatinah.